Nah, baik pada Bapak di sini. Mata kuliah elektromagnetika analisis bahan dengan nilai 14 SDS itu kosmos. Di sini saya mempresentasikan rangkaian penyiaran dioda atau rectifier. Yang pertama dioda. Dioda adalah komponen aktif semikonduktor yang terdiri dari sambungan jas waveform memiliki tipe P dan tipe N. Sifat dioda yaitu dapat mengatur arus pada tegangan menuju dan membuatkan arus pada tegangan menurun. Dioda berasal dari penggunaan kata dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Dioda semikonduktor hanya melewati arus selepas dari satu sehingga banyak digunakan sebagai komponen penyiaran arus. Secara sederhana, sebuah dioda bisa kita asumsikan sebuah katup, di mana katup tersebut akan terbuka manakala ada mengalir dan sedangkan katup akan oleh doras aliran air dari depan katup. Selanjutnya, fungsi-fungsi dioda yang pertama, si dioda itu sebagai penyiar, itu dioda Bragg. Yang kedua sebagai penstabilan tegangan, ketiga sebagai pengaman gas kering, yang keempat sebagai rangkaian klaper yaitu untuk menambahkan komponen DC kepada suatu sinyal AC, yang kelima sebagai pengganda tegangan, yang keenam sebagai indikator untuk LED atau light emission dioda, ketujuh sebagai sensor cahaya untuk dioda bottom. Selanjutnya di sini rangkaian penyiar rangkaian penyiar gelombang merupakan rangkaian bersifat sebalik atau alternatif jadi arsa. Yang kedua, komponen elektromagnetika yang merupakan adalah dioda. Dioda memiliki sifat seperti dalam rangkaian penyiar terbagi atas. Yang pertama yaitu rangkaian penyiar setengah gelombang, yang kedua rangkaian penyiar gelombang penuh. Yang pertama, ini kita bahas rangkaian penyiar gelombang rangkaian penyiar setengah gelombang. Itu merupakan rangkaian penyiar sederhana yang dibangun menggunakan satu dioda saja, seperti diilustrasikan pada gambar ini. Di gambar ini kita bisa melihat bagaimana rangkaian penyiar setengah gelombang. Bentuk gelombang yang kedua, bentuk gelombang. Di sini ada F in, FPN in, dan T. Gelombang masukan berupa gelombang sinus, dan inilah seketika F in dengan sebuah nilai puncak atau yang dinamakan N atau in. Prinsip kerja dan rangkaian penyiar setengah gelombang yaitu pada saat setengah gelombang pertama puncak melewati dioda yang berwarna positif menyebabkan dioda dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati dioda. Yang kedua, pada setengah gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif yang menyebabkan dioda dalam keadaan atau reverse bias, sehingga arus dari setengah gelombang yang kedua tidak bisa melewati dioda. Yang ketiga, gambar hasil keluaran dan penjelasan. Di sini ada contoh dari rangkaian penyiar setengah gelombang. Nah, selanjutnya, rangkaian penyiar setengah gelombang ini memiliki kelemahan pada kualitas arus DC yang menghasilkan arus DC rata-rata yang digunakan dalam rangkaian ini hanya 0,318 dari arus maksimum. Nilai tegangan refleks itu bisa dirumuskan di sini RMS atau N per kuadrat FRMS bisa dibuat seperti ini, cuma seperti ini. Terus senilai rumus tegangan rata-rata DC DF FDC FRM verpin saya masukkan nanti jika hasilnya sudah dapat, seperti contoh ini. Terus di sini ada rumus frekuensi output yaitu F output sama F in. Di sini ada contoh dari rangkaian penyiar setengah gelombang. Yang kedua, rangkaian penyiar gelombang penuh. Rangkaian penyiar gelombang penuh dengan dioda Bragg. Rangkaian dioda jembatan adalah rangkaian penyiar gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan rangkaian elektronika. Rangkaian dioda jembatan merupakan 4 dioda sebagai penyiarannya, seperti terlihat pada gambar berikut. Sini ada contohnya dari
contoh dari rangkaian penjara gelombang penuh. Selanjutnya prinsip kerja. Prinsip kerja dan rangkaian dioda jembatan ini adalah yang pertama, ketika arus tengah gelombang pertama terminal AC atau source bagian atas bernilai positif, sehingga arus akan mengalir ke beban R atau load akan melalui D2 transfer watt bias dan R load dikembalikan ke AC source melalui D3. Hal ini diperlihatkan pada ilustrasi gambar berikut ini, di mana jalur arus yang disiarkan diberikan warna merah. Di ini soalnya prinsip kerja yang kedua. Sedangkan pada setengah gelombang kedua atau terminal fase source, bagian bawah yang kini bernilai positif sehingga arus yang mengalir ke beban atau air load akan melalui D4 dan air load akan kembali ke fase source melalui D1. Hal ini diperlihatkan pada ilustrasi gambar di bawah ini, di mana jalur arus yang disiarkan diberikan warna merah. Ini contoh dari arus penyiaran satu. Rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan center P. Rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan menggunakan center desain digunakan pada sumber arus balik proses yang memiliki center tap atau CT. Contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyiaran gelombang penuh center tap desain hanya menggunakan dua dioda sebagai penyiaran. Contoh penyiaran center tap desain diperlihatkan pada gambar ini. Prinsip kerja dari rangkaian penyiaran atau center ini adalah pada suatu setengah gelombang pertama atau fase 1 bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban atau air load melalui D1 per load biasa. Sedangkan pada arus setengah gelombang pertama pada AC source 2 bernilai negatif akan ditahan atau diblocking oleh D2 atau reverser bias sehingga tidak dapat mengalir ke beban. Hal ini diilustrasikan pada gambar berikut. Dapat kita lihat. Prinsip kerja pada arus tengah gelombang kedua pada AC source 1 bernilai negatif sehingga arus ditahan atau blocking oleh D1 reference bias dan tidak dapat mengalir ke beban. Tetapi sebaliknya pada saat arus tengah gelombang kedua pada AC source bernilai positif, maka akan mengalir ke beban air load melalui D2 transfer bias sehingga menghasilkan penyiaran gelombang penuh dari AC ke DC seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Di sini ada rumus dari frequency output yaitu FC dengan 2 FP berarti V. Yang berikutnya nilai tegangan replay F out dan 2 dikali F in. Arus DC rata-rata yang dihasilkan dari rangkaian penyiaran gelombang penuh ini 2 kali dari arus rata-rata yang dihasilkan oleh penyiaran setengah gelombang, yakni IAF sama 0,637 I max. Lalu bagaimana jika sumber arus bolak-balik AC dan ACT disarankan oleh rangkaian penyiaran di wilayah jembatan? Yaitu hasilnya akan diperoleh oleh dua arus bareng DC dengan dua polaritas berbeda atau biasa digunakan sebagai penyiaran gelombang penuh atau polaritas ganda. Dari rangkaian di bawah dapat dihasilkan arus sebagai searah DC dengan dua polaritas yang berbeda, yakni plus FDC dan min FDC. Biasanya penyiaran jenis ini banyak digunakan pada rangkaian catu daya atau pemungut suara atau audio amplifier. Di sini kita membahas catu daya terregulasi, yaitu catu daya terregulasi berfungsi untuk mengurangi adanya replay pada suatu rangkaian penyiaran. Sinyal AC yang tidak diinginkan ini dinamakan dengan replay. Faktor replay adalah besarnya presentasi perbandingan antara tegangan replay dengan tegangan DC yang dihasilkan, yaitu R sama dengan FR per FDC dikali 100%. Contoh filter pada rangkaian penyiaran setengah gelombang yang kerjanya yaitu ketika suatu kapasitor ditambahkan pada input dioda, pada saat anoda D1 mendapat pulsa positif, D1 langsung konduksi dengan kapasitor mulai mengisi. Yang kedua, ketika kapasitor telah mencapai tegangan puncak, D1 menyumbat karena katodanya lebih positif daripada anodanya. Kapasitornya harus membuang discharge muatannya melalui beban yang mempunyai resistansi tertentu. Waktu discharge kapasitor lebih lama dibandingkan waktu yang dibutuhkan AC untuk melakukan satu periode atau silent. Akibatnya sebelum kapasitor untuk mencapai 0 volt isi kembali oleh pulsa berikutnya. Dapat kita tengok di sini hasilnya.
Tegangan yang dikeluarkan akan berbentuk di gergaji dengan tipe replay yang besarnya adalah FR sama Fm per ya, FR dikurang FL. Dengan tegangan DC sama dengan FDC sama Fm dan R per Joule. Pada rangkaian penyaring yang baik adalah memiliki tegangan replay yang paling kecil. L adalah tegangan syaf atau pemasok kompresor sehingga dapat mendapatkan rumus FL sama dengan Fm E pangkat min T per RC. Contohnya sebagai contoh Anda memesan pakai penyaring dengan cabai 220 volt hertz untuk mensuplai beban 9,5 ampere pada penyaring kapasitor yang diperlukan sehingga makanan yang memiliki tegangan replay yang tidak lebih dari 0,5, yaitu kita masukkan rumus C sama dengan I kali T per FR sama pemasukan yaitu 0,5 sebagai bebannya 0,1 dibagi 0,7 yang hasilnya 0,600 volt regulator voltage berfungsi sebagai filter tegangan agar sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu biasanya dalam rangkaian ini maka IC regulator tegangannya sudah dipakai untuk menstabilkan output tegangan. Berikut susunan kaki IC tersebut. Misalnya 7805 adalah regulator untuk mendapatkan tegangan 5 volt dan 7812 regular tegangan 12 volt dan seterusnya. Sedangkan seri 7X misalnya adalah 7905 dan 7900 yang berturut-turut adalah regulator tegangan negatif dan 15 volt. Ini adalah contoh gambar dari yang terakhir yaitu transformator. Transformator adalah transformer atau trafo adalah komponen elektromagnetika yang mengalirkan taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Hal ini berhubungan dengan jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder pada trafo. Hubungan antara lilitan primer dan sekunder adalah Fn per Fs sama Np per Ns dengan daya pada trafo adalah PP sama PS, di mana PP sama dengan Fp dikali LP dan PS dengan Fs dikali LS. Maka FP per kali LP sama dengan Fs dikali LS. Hubungan antara arus primer dengan arus sekunder dapat kita lihat contohnya Fm per Fs sama dengan Np per Ns atau Fs per Fn dan Ns per Fp atau Fp per Fs atau Is per Fp atau Fs per Fp sama dengan Lp per S. Terus LS per LP sama dengan NP per NS atau NP per NS sama dengan LS per LP. Jenis-jenis trafo yang pertama step up. Transformator step up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penarik tegangan. Transformator ini biasanya lambang transformator. Step down. Transformator step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dalam dovator atau AC atau DC. Lambang transformator step down seperti ini. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang mohon dimaklumi. Terima kasih.